Thank you. Ya, oke. Shalom kekasih Tuhan. Sekali lagi saya senang banget sebenarnya ketika bisa berada bersama-sama dengan Jemaat BIC khususnya dari Jemaat Korea. Dan tentu ini merupakan satu kebanggaan ketika kita bisa terpisah dari jarak di masa-masa pandemi ini. Ternyata ada semangat dan kerinduan untuk mendengar firman Tuhan. Nah, saya akan share lebih dahulu tentang apa topik kita malam hari ini, lalu saya akan mohon pimpinan Tuhan dengan berdoa bersama. Oke, apakah layar di depanmu sudah terlihat? Sudah ya? Oke, oke. Jadi begini, ini adalah minggu kedua di bulan Oktober, di mana tema beberapa waktu ini di gereja adalah hidup dalam kemenangan atau living a victorious life. Dan secara khusus dalam minggu kedua ini, kita akan lebih mendalami tentang apa itu dosa dan bagaimana mengatasi yang namanya dosa dan godaan. Ada beberapa poin-poin ayat di situ dan juga ada beberapa objektif, yaitu bagaimana cobaan itu adalah bagian sebenarnya yang kita nggak bisa hindari dalam pertumbuhan atau perjalanan iman kita. Lalu bagaimana nih mengatasinya? Karena sampai hari ini pun kalau kita mau mengamati, mau jujur, mau terbuka lebar mata kita, manusia sanggup menciptakan banyak hal. Yang pertama, manusia sanggup mencapai bulan, padahal itu beribu-ribu tahun manusia hanya dapat melihat tanpa bisa mencapainya. Manusia bisa membuat pesawat yang paling cepat, ya, yang bisa memindahkan kita dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu yang sedikit. Manusia dapat ya mencari apa namanya itu antibody atau obat-obatan untuk melawan virus-virus ya, vaksin COVID sementara sedang dibuat. Jadi pencapaian manusia itu dalam beberapa tahun ini tuh hebat sekali. Tapi sekali lagi jujur, sebenarnya kita masih belum bisa mengatasi yang namanya dosa. Ya, kalau kita mau benar-benar lihat, kok bisa ya? Sederhananya begini, manusia tuh begitu hebat, bisa mencipta, bisa meneliti, tapi kok sampai sekarang dosa itu tidak bisa diberes-bereskan. Ya, karena kalau kita mau jujur, ya peperangan yang hebat itu berasal dari apa? Dari ketamakan manusia, atau kejatuhan ekonomi misalnya kalau ada, itu karena apa? Karena ternyata ada segelintir orang yang mau mendapatkan keuntungan jauh lebih daripada orang-orang lain, sehingga banyak orang yang harus menuai akibatnya. Lalu kita lihat apa? Bencana-bencana, ya gedung runtuh misalnya. Begitu banyak masalah sebenarnya. Ternyata waktu diselidiki, oh kontraktornya nih ya curi-curi bahan, sehingga barang yang dipakai untuk membangun itu tidak layak, tidak sesuai kualitasnya. Nah, bukankah kalau kita mendengar ada gedung runtuh tiba-tiba, ternyata kalau diselidiki ya ujung-ujungnya apa? Ya dosa. Berarti kita bisa membuat obat sehebat apapun, tapi kita masih belum menemukan obat untuk menyelesaikan yang namanya dosa. Baik dosa di dalam perorangan, baik dosa di dalam sosial, baik dosa-dosa di dalam sebuah negara besar, belum bisa. Nah, bagaimana mengatasinya? Tentu hari ini kita mau dengar firman Tuhan yang temanya, next slide ini adalah, yuk kita baca temanya, 1, 2, 3. How to live a victorious Christian life. Ya nggak apa-apa, nggak usah unmute. Ya yang penting mulut cuap-cuap, saya udah percaya kamu udah lagi baca ya. Padahal cuap-cuapnya nggak tahu ke siapa, ngapain gitu ya. How to live a victorious life, atau bagaimana kita memiliki hidup di dalam kemenangan sebagai orang percaya. Yuk, mari kita tunduk kepala, kita mohon pimpinan Tuhan. Betul kata lagu tadi yang dinyanyikan. You have never forsaken us. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang mengasihi, yang penuh belas kasih, bahkan yang mudah mengampuni kami-kami. Engkau yang punya hati untuk mempedulikan kita-kita yang sedang menderita, sengsara maupun susah hati. Namun, hanya ada satu yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu, itu adalah dosa dan pelanggaran kita. Maka tidak salah seorang nabi berani berkata betapa berdosa dan najisnya lidahnya sendiri. Berarti kita juga tahu
kita tidak bisa pungkiri bahwa hidup kita seringkali hadapi yang namanya dosa, sering diperhadapkan dengan godaan-godaan yang membuat kami jatuh. Dan hari ini kami mau belajar Tuhan, bagaimana hidup di dalam kemenangan-Mu. Kami berdoa memohon pimpinan-Mu, kiranya Roh Kuduslah yang memberikan pengajaran itu, sehingga kami semua pun dapat mengetahui isi hati Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami panjatkan doa ini. Sama-sama katakan, amin. Oke. How to live a victorious life. Nah, oke. Kita lihat slide yang berikutnya ya. Slide yang berikutnya, the most common misconception about Christians. Atau artinya, apa sih kesalahan pengertian, miskonsepsi ya, saya nggak tahu bahasa Indonesia ya. Misconception itu artinya salah mengerti, ya. Salah mengerti apa sih tentang yang namanya hidup Kristiani? Nah, sebelum saya lanjut, saya jelasin dulu deh artinya. Apa sih sebenarnya yang seringkali disalahartikan, ya, tentang kekristenan atau tentang orang Kristen? Saya nggak tahu nih, teman-teman pernah nggak dulu sebelum bertobat atau sebelum nih rajin-rajin ke gereja gitu, pandangan terhadap Kristen atau agama Kristen atau orang Kristen itu seperti apa sih dulu kala? Ya, saya kasih contoh ya. Saya mungkin sebut saya punya dulu ya. Kalau sampai dulu banget waktu kuliah itu ada orang-orang yang coba berani ajak saya ke gereja, saya akan bilang gini, udahlah, semua agama sama deh. Kristen itu hanya salah satu agama di antara banyak agama. Persepsi saya itu begini. Persepsi saya itu suatu hari nanti kalau orang itu mati, dia harus ke surga, maka akan ada yang tanya dia, kamu dulunya itu agamanya apa? Oh, Kristen. Oh ya udah, lu ke sana. Karena bagian sini itu bagian Islam, bagian Konghucu, bagian Buddha itu di sini. Jadi satu, ya salah mengertinya saya tentang Kristen itu adalah ya itulah hanya salah satu agama yang saya ikuti oleh karena apa? Saya lahir di keluarga Kristen. Atau ya kebetulan lagi sekolah di Korea, ya untung aja orang-orang yang di gereja ini asik. Kalau enggak juga gue nggak mau di sini sih, ya karena temen aja. Makanya kenapa? Ya udahlah, gue ikut-ikutan deh, gitu. Ya. Atau ada yang lain begini, ada yang merasa wah Kristen, orangnya tuh hidup suci. Wah, lu jangan main-main deh. Kalau udah mau jadi Kristen, ya udah mau jadi Kristen itu banyak yang nggak bolehnya. Ya mereka itu saya termasuk lah ya, menggambarkan sendiri yang namanya Kristen itu kalau udah siap masuk gereja itu berarti ibaratnya nih ya, ibaratnya udah kayak siap dikebiri gitu loh. Pokoknya segala sesuatu yang namanya fun, yang namanya enjoy, wah pokoknya udah dihapuskan, udah nggak boleh lagi. Pokoknya lu udah duduk diam aja gitu kan. Nah itu persepsi saya, oke? Ada juga ya, misalnya laki-laki nih, saya kasih tahu ya, misalnya Kristen, wah udah deh kalau mau cari pacar mah udah cari-cari aja asal-asal yang penting cantik. Tapi kalau satu hari udah mau cari istri, cari aja di gereja. Karena kenapa? Konon katanya ya orang-orang di gereja itu lebih alim-alim, lebih baik-baik, ya kan? Lebih manis-manis gitu. Yang perempuan katakan amin gitu loh. Perempuan-perempuan katakan amin gitu. Coba lihat di samping kiri kananmu di layar Zoom. Dia orangnya bukan yang manis-manis itu ya. Jadi saya sampaikan hal-hal yang mendasar karena saya mau kasih tahu bahwa banyak persepsi-persepsi yang salah terhadap yang namanya ajaran Kristen, orang Kristen, atau dunia gereja. Dan ini semua karena satu persepsi yang dibangun, oh pokoknya kalau ikut Kristen itu kan yang pokoknya berita-berita mereka kan hapus dosa, hapus dosa. Ya berarti kalau lu udah siap ke gereja itu berarti hidupmu udah suci. Aduh, gue masih belum deh. Gue masih jauh. Ya kan? Gue mungkin satu hari kelak ya, kalau gue udah mapan, hidupnya udah baik, gue udah bener-bener mau sungguh-sungguh, baru dah gue udah siap ke gereja. Ya, pernah nggak dengar kayak gitu-gitu tuh? Kalau Anda pernah dengar kayak begitu, berarti sebenarnya itu adalah satu misconception atau salah pengertian. Seakan-akan ya orang-orang Kristen itu semuanya baik-baik. Baiknya kan kadang-kadang di gereja doang. Amin. Amin. Halo. Baiknya kan kadang-kadang di mana? Di gereja doang. Terus udah gitu, kadang-kadang kalau udah dengar soal penebusan dosa, pengampunan dosa, wah berarti udah siap banget tuh. Hidup suci, tinggalkan duniawi. Waduh, gue masih belum. Nah, jadi yang saya mau sampaikan, yang pertama adalah,
Kadang-kadang ada misconception atau persepsi yang salah tentang yang namanya orang-orang Kristen. Karena kalau kita mau tahu, Alkitab itu adalah wahyu Tuhan. Amin. Alkitab itu adalah seluruh isi hati Tuhan. Amin. Alkitab itu adalah segala yang Tuhan punya dan pikirkan yang mau diberitahu kepada orang. Nah, maka kenapa nggak heran kalau baca Alkitab itu lama-lama kita tuh takut. Ya, ada nggak yang takut baca Alkitab? Halo, ada nggak yang takut baca Alkitab? Hah? Kenapa takut? Karena pada saat dia buka Alkitab, dia baca, aduh, sakitnya di sini. Tapi ini namanya luka tanpa darah. Tahu luka tanpa darah? Luka tanpa darah itu pada saat kita baca kalimat-kalimat firman Tuhan, ya, lalu Roh Kudus menegur kita. Lalu kita tahu, aduh, ini bicara tentang saya. Iya, Tuhan tahu apa yang saya sedang hadapi dan seringkali saya jatuh bangun di dalam dosa itu. Terus sakitnya itu di sini, betul nggak? Nah, maka kenapa banyak orang itu nggak mau baca Alkitab? Kenapa? Karena kadang-kadang itu waktu ditegur dosa itu nggak enak rasanya. Kenapa saya sampaikan soal Alkitab? Karena saya mau kasih tahu bahwa orang Kristen justru bukan mudah terhindar dosa, tapi justru sering diperhadapkan dengan namanya dosa. Kenapa saya kasih tahu begitu? Karena saya merasa orang Kristen itu justru akan digoda jauh lebih, akan diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan jauh lebih dibanding orang yang belum percaya. Kenapa demikian? Sederhana. Karena orang yang nggak tahu gereja, yang nggak pernah baca Alkitab, maka dirinya hanya memiliki tolak ukur baik atau salah itu di dalam dirinya sendiri. Ya, menurut saya benar, menurut saya enak, menurut saya suka, ya udah ini yang terbaik buat saya, kan gitu kan? Nggak ada lagi standar yang mengikat dia, nggak ada lagi patokan-patokan yang harus dia turuti di dalam hidup, karena semuanya yang penting gue seneng atau gue nggak seneng. Tapi kalau jadi orang Kristen, nggak bisa begitu. Ketika kita dengar firman yang disampaikan oleh Pak Pendeta, ketika kita baca Alkitab, kita ditegur, nurani kita itu terganggu. Nah, saya mau kasih tahu, justru karena kita tahu banyak kehendak Allah dan kita sadar kita nggak bisa mencapai standarnya, maka kita lama-lama merasa kecil hati. Aduh, iya betul Tuhan, ini betul. Makanya ada kalanya kalau ada orang nggak suka baca Alkitab atau ya jarang-jarang ke gereja, saya tahu. Bukan dia nggak suka pendetanya, bukan. Pendetanya ganteng begitu. Halo, pendetanya ganteng begitu. Ya kan? Tapi karena apa? Karena seakan-akan apa yang disampaikan itu ya nusuk di hati. Padahal bukan salah pendetanya, salah siapa? Sebenarnya sumbernya itu dari Tuhan. Yang mau kita itu dibimbing hidup itu seperti yang Tuhan inginkan, ya. Jadi, misconception about Christianity is this. We always think that Christians are free from sin. We always think that Christians live a very good life, holy and righteous before God and everyone else. Kita memiliki persepsi yang salah karena seakan-akan kita berpikir bahwa jadi orang Kristen itu pasti luput, ya, terhindar dari segala godaan. Atau menjadi orang Kristen berarti dia sudah hidup suci dan benar baik di mata Allah maupun di mata manusia lain. Padahal yang saya kemukakan tadi, kita itu justru 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, berkali-kali lebih diperhadapkan dengan dosa, dengan godaan. Karena kenapa? Karena waktu kita baca Alkitab atau dengar firman Tuhan, justru kita akhirnya menyadari standar Allah yang begitu luar biasa. Nah, kalau kayak begitu, kita tentu diperhadapkan dengan sebuah simpang jalan, di mana Anda dan saya harus memilih, mau taat sama Tuhan, atau mau mengikuti diri sendiri. Mau nurut, berubah, atau ya udahlah, wes, ya kan? Mungkin kalau godaan ini datang dalam hidup saya, ya kalau bukan Tuhan yang memperhadapkan saya dengan ini, siapa lagi? Tuhan, bela kehendakmu yang jadi. Wah, bahaya tuh. Bela kehendakmu yang jadi pada saat kita digoda oleh dosa. Bela kehendakmu yang jadi ketika kita dikasih kesempatan untuk jatuh di dalam dosa, kita jatuh dalam dosa. Wah, hati-hati sekali tuh. Jadi,
Saya mau share tentang yang namanya dosa dan bagaimana pada umumnya orang-orang itu mengatasi. Ya, pada umumnya nih ya, pada umumnya. Oke, sebelum saya masuk ke slide berikutnya. Pada umumnya itu bicara soal dosa itu ada dua cara ya orang itu berusaha mengatasi. Yang pertama itu adalah escapist. Yuk sama-sama ikutin saya, escapist. Escapist. Coba saya spell ya, escapist. Oke. Kebaca nggak? Ada tulisannya nggak? Escapist. Ada ya? Coach Simon, Pastor Dedi ada ya? Muncul nggak di belum. screen? Hah? Coach Simon Belum ya? boleh pakai bahasa Inggris kok. Oh iya boleh. Oh, Iya, saya lupa diingetin. iya, ada Oke. Ciaho. Oke, thank you. Oh yes. Okay, do you see my screen now? Escape. Do you see my screen now? Ada. Okay, sip. Yeah. Jadi there are two ways people face sin and temptation. Okay. What are the two ways? These are, of course, there are many ways, but these are the main two ways how people face sin and temptation. Remember, today the theme is how to live a victorious life. But the problem we face is we all face temptations and sin. And there is a misconception that Christians are all holy people, righteous people, whereas we know from ourselves here as Christians that we realize a lot of times that we are sinners before God. Unlike many people who do not live within the church community, they live according to their wants, their desires, their mood. But as Christians, when we listen to the word of God preached by the pastor, when we open the Bible to read it, we realize that God has a very high standard. And we realize that we are sinners. So there is a misconception when other people think that, oh, Christians, they're surely very good people. Deep down in our hearts, we know that we are sinners. We are greater sinners because we come close to God. And God is holy and righteous. Therefore, we realize the bigger our sin is. Now, when we face sin and temptation, what are the ways we try to handle the situation? Ketika kita menghadapi yang namanya dosa dan godaan, caranya seperti apa sih? Yang pertama itu escapist, ya, dari akar kata escape atau kabur, melarikan diri, betul ya? Ya, escapist ini contohnya begini, wah udah deh, dunia ini benar-benar jahat semua. Maka kenapa tidak ada jalan lain? Gue mau mengasingkan diri, masuk di dalam komunitas gerejawi, karena kelihatannya di sini tuh baik-baik aja semuanya. Daripada saya ada di dunia gemerlap. Wah, dunia gemerlap itu apa ya bahasa Inggrisnya ya? Nggak tahu kan? Gue juga nggak tahu. Dunia gemerlap. The world is a shining place. Ya. Oke. Jadi apa yang terjadi? Ya, dia memilih untuk menghindari dan dia melarikan diri di dalam satu tempat yang baru. Ya sebenarnya nggak salah-salah amat sih sebenarnya, betul nggak? I don't think it's very wrong. For instance, Joseph in the Bible, when he was faced with temptation because his boss's wife wanted to sleep with him, what did he do? He didn't pray to God and say, "Oh Lord, why did this happen to me? If it's your will, then be it." No, he didn't say that. Ya, sebenarnya kalau dipikir-pikir, melarikan diri tidak semata-mata sepenuhnya jahat. Kenapa? Karena misalnya Yusuf itu ketika menghadapi tantangan, apa tantangan besar, ya, istri daripada Potifar atau bosnya itu mau tidurin dia. Tapi pada saat itu apa yang terjadi? Dia nggak berdoa, ya Tuhan, jadilah sesuai dengan kehendakmu. Kan enggak begitu. Apa yang dia buat? Dia lari cepat. Karena dia tahu, walaupun Tuhan besertanya, tapi dia juga daging yang juga punya kelemahan dan kekurangan. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir nggak salah sih ya untuk sewaktu-waktu kalau kita nggak kuat terhadap godaan dan tantangan, kita bilang stop, I have to put an end to this, saya harus berhenti. Misalnya mungkin pekerjaanmu mau buat kamu bohong tapi kaya raya. Mungkin ada hubungan dengan pasanganmu, kamu belum menikah tapi ya kamu buat banyak hal yang nggak enak diceritakan di sini. Ya akhirnya kamu harus memutuskan.
tinggalkan pekerjaan atau hubungan itu, ya saya pikir itu sesuatu yang baik. Tapi di sisi lainnya saya mau kasih tahu juga, seseorang yang escapist, sometimes when we face temptation, we know that maybe this job we are in, we have been cheating, lying just to get a profit, and we know that this is wrong in our hearts. Or maybe we are in a relationship where it's not holy and righteous before God. We feel the guilt, we feel the shame, and we know that we need to put a stop to this. Well, if you need to escape from that position, I will pray for you because that may be the best choice and decision in your life. Tetapi, on the other hand, there are also people who just try to escape to a new place without ever changing. Jadi ada orang-orang yang mau melarikan diri dari tempat yang buruk, iya, tapi di tempat yang baru pun dia belum banyak berubah. Dia hanya sementara waktu itu saya sebenarnya nggak suka pakai kata ini, tapi saya harus pakai kata ini karena dengan saya pakai kata ini saya juga harus kasih tambahan penjelasan. Ada orang-orang yang suka dibius oleh agama. Dibius oleh agama itu apa? Ya udahlah, gue yang penting melakukan banyak aktivitas agama, ya cobalah berbuat baik sedikit dengan harapan nilai saya bertambah di mata Allah. Ya syukur-syukur saya jadi orang yang lebih baik lagi. There are some people who try to escape from the temptations, coming into a new community, but actually they are just tranquilized momentarily by religion. Or they try to do good now, they try to be with the right people. But I have to tell you, within them, there is no change. Within them, there is no change. They only change the position. But inside them, there's no transformation. This is very true. Because the hypocrites in Jesus' time were not outside, but inside the temple of God. Hello? The hypocrites, orang-orang munafik, di zamannya Yesus bukan di luar, tapi justru berada di dalam bait Allah. So from this we know that religion can help, yes, but you also have to know, without the power of transformation of Jesus Christ, we're actually the same people. Only thing we escape to a new place. And on the other hand, right, the first one is escapist. The second one is do not recognize or admit. Yang kedua itu adalah bagaimana orang menghadapi yang namanya godaan atau dosa. Yang pertama itu tadi apa? Melarikan diri. Ya, dalam konotasi ada positif, ada negatifnya. Ya. Tapi yang kedua ini adalah ya udah nggak mengaku, ya, do not want to admit, recognize or admit sin. Tidak mau mengaku adanya dosa. Hah? Dosa? Dosa itu apa? Enggak, ini hanya kelemahan saya aja. Nggak apa-apa kok. Nanti lambat laun akan berubah. Misalnya ada seorang ibu dikomplain, "Woi, anakmu itu loh nggak beres. Gila, masa main tonjok temennya." Sudahlah, itu mah masih kanak-kanak. Nggak apa-apa, nanti udah besar sadar sendiri. Ya, let's say I've ever heard from a lady who's a mother, and when someone complained, "Hey lady, your son just punched my son. Please, tell him that it's wrong." "No, it's okay. Maybe he's just young. 他还小，还不懂事。长大了以后会改变的。When he grows up, he will change." So there are two ways in people face sin. One is trying to escape from the reality, and the other is not to admit it. And both these is wrong. So let's see what happened. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 8 dan juga ada di Matius. Maaf, ini bukan Lukas yang saya mau maksud, yang saya mau baca dari Matius ya. Dari Matius 4 ayat 1 sampai 8, from the book of Matthew chapter 1 to 8, it says that Jesus was brought in the spirit to the desert to be tempted by the devil. Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. So, what happened?
we saw how Jesus, he is Son of God himself, but he was brought by the Spirit, led by the Spirit into being tempted. Now what happened? We know from the fact that there were different temptations. Change these rocks into bread, or throw yourself and the angels will save you. And bow down before me and I will give you all the world. So the three different temptations is actually talking about the three categories of temptation. One is providence, our stomach, our wealth. Second is our testing God. And the third is actually bowing down, worshiping the devil. So, jadi dari cobaan yang dialami oleh Yesus, saya mau singgung satu hal yang penting. Kalau Tuhan Yesus saja sebagai yang sulung di antara kita, itu bisa dicobai. Ya, baca baik-baik, Alkitab mengatakan apa? Dia itu dipimpin oleh roh. Dipimpin oleh roh. He was led by the Spirit to be tempted by the devil. Nah, saya mau tanya nih, saudara-saudara angkat tangannya ya. Walaupun nggak tentu semua orang saya kelihatan nih. Saya mau tanya, kalau Tuhan Yesus saja, dengar baik-baik ya pertanyaan saya. Kalau Tuhan Yesus saja, ya, dia adalah Tuhan, tapi Alkitab mencatat apa? Dipimpin oleh roh untuk dicobai dan digoda oleh iblis. Saya mau tanya, kita bisa nggak digoda oleh iblis juga? Gampang sih pertanyaannya. Kalau bisa angkat tangannya, saya mau lihat semuanya. Tunggu, saya mau hitung dulu ya. Survei membuktikan. Nih. Pak Pastor Dedi, tolong hitung berapa yang angkat tangannya? Berapa yang cuma mainin rambut doang? Ayo, tangannya angkat. Pertanyaannya begini, kalau Tuhan Yesus saja dicobai oleh iblis, digoda oleh sang setan, kita sebagai orang Kristen bisa nggak dicobai iblis? Ayo, Pastor Dedi, jawabannya berapa orang? Ini Edward ini lagi mikir. Oh, oke. Kirain lagi mikir gitu ya, yang mana ya gitu. Ayo, Pastor Dedi, berapa orang yang angkat tangan? Ayo. Nggak denger suaranya, biar bikin tangan mereka capek aja, nggak apa-apa, Pak. Hah? Ada 10, 20? Lebih? Oke, sip. Turun tangannya, thank you. Padahal ya, ayat itu, kalau kita baca baik-baik ya, itu bukan hanya, dengar baik-baik ya, dengar ya, bukan hanya fokusnya, maka roh memimpin Yesus ke padang gurun di mana dia dicobai oleh iblis. Tadi kita sepakat bahwa ayat ini bisa mengatakan kalau Yesus saja dicobai, apalagi kita nih orang-orang biasa. Betul nggak? Setuju, semua yang angkat tangan. Amin. Tapi saya mau singgung ayat yang sama, tapi fokusnya beda nih. Fokusnya di bagian yang pertamanya. Bagian pertama apa? Maka roh, apa saudara? Memimpin apa? Yesus untuk dicobai. Wah. Serem tapi nyata nih. Serem tapi nyata. Ingat, Tuhan sekali-kali tidak mencobai. Namun Tuhan menguji. Ya, kitab Yakobus berkata sekali-kali juga Tuhan tidak mencobai. Karena tahu kan bedanya? Para pendeta-pendeta pasti pernah sampaikan ini kepadamu. Apa bedanya dicobai dan diuji? Ayo, ada yang mau coba jawab nggak? Suaranya bisa dinyalakan? Ada yang mau coba jawab? Apa bedanya dicobai dan diuji? Nah, sama aja, Pak. Ayo, silakan. Suaranya boleh ditampilkan? Boleh dibuka? Unmute yourself, please. Thank you. What is the difference between... ini bingung juga ya bahasa Inggrisnya, dicobai dan diuji. What's the English?
in the literal meaning, what's the difference between being tested and going for exam? Salah artinya. Okay, what is the difference between Satan testing us and God testing us? Bahasa Indonesia sih enak ya. Ada bedanya ujian sama cobaan, betul ya? In English is, what is the difference between being tempted and being tested? Ayo, ada yang mau jawab? Yang bisa jawab menang hadiah. Silakan buka unmute suaranya, karena kalau nggak interaktif, nggak hidup lewat Zoom. Oke, siapa? Yohanes Adrian. Saya kok. Ya. Halo saya. Dicobain dan diuji ya? Iya. Kalau diuji sama guru, kok dicobain sama iblis. Waduh, hebat sekali. 100. Ada yang lain nggak jawabannya? Ayo, serius nih. Kok Henry nih. Oke, Yohan Henry, silakan. Apa bedanya? Ya. Kalau menurut aku kayaknya kalau uji itu rasanya kita sudah well prepared gitu loh, maksudnya ketika kita sudah mempersiapkan makanya ada ujian. Tapi kalau coba gitu kayaknya bisa datang kapan aja tanpa harus kita siap gitu. Waduh, berarti Tuhan kasih kita jamnya dong. Kapan nih gue punya jam itu tuh? Simon, titit, alarm berbunyi, hati-hati di depan melangkah lagi, lu jatuh dalam dosa. Waduh, gue mau juga tuh yang kayak gitu tuh ya. Iya. Just joking. Oke, thank you. Nah, apa? Kalau diuji kayaknya itu untuk kebaikan kita, untuk kita naik level. Kalau dicobai itu biasanya dosa yang lama kayak dimunculin lagi sama iblis buat kita jatuh ke tempat yang sama. Wah, siapa nih jawabannya? Dari siapa nih jawabannya? Yohan. Wih, gila men. Ternyata kakak pembina rohani keluarga Henry adalah istrinya ya. Haleluya. And luar biasa. Kalau uji coba gimana ke uji coba? Uji coba. Uji coba itu ya kalau Anda Jahau, please. What's the difference between being tempted and being tested? To me, temptation is things around us that is being created by human and maybe like material, money and things. But if being tested is actually from God, and everything that from God that He tests us is actually He's trying to help us. So temptation is from material and things around us, but testing is actually from God. I think it's spirit or something that we feel that actually God is always testing us, but in a way He's actually helping us. So that's the difference. Jahau, since when you become pastor? No amazing, Jahau, amazing. Oh yeah. Preach it. Wah, hebat. Waduh. Yes, thank you. So, okay, let me try to simplify and wrap what I asked. I asked what's the difference between temptation and being tested by God? Apa bedanya cobaan dan ujian? Betul yang dikatakan oleh seorang sister tadi. Ya, cobaan itu tentu menjatuhkan kita. Setan tahu ya, kita semua itu punya dosa kesayangan yang beda-beda. Ada orang, terhadap uang, dia nggak cinta duit, nggak mata duitan. Tapi kalau udah lihat perempuan lewat, dakduk. Ada orang, lihat perempuan lewat, biasa aja tuh, ya. Hati-hati ya. Mungkin, jangan-jangan sukanya sesama jenis lagi. Bukan maksud saya itu. Tapi, dia lihat perempuan, biasa aja tuh, yang penting satu istri. Tapi dia nggak bisa kendalikan amarahnya. Ya, dia nggak bisa kendalikan bapernya. Ya, tahu baper? Terbawa-bawa perasaannya. Sensitif gitu, yang berlebihan itu namanya baper. Ya, jadi masing-masing kita itu ada dosa kesayangan dan iblis tahu. Satan knows that everyone have a pet sin. Pet, P-E-T. Pet is not a pet or dog, cat, no. A pet sin means something that we keep inside, that we often fall in the same place over and over again. Sometimes we are oversensitive,
Sometimes we like to get angry. Sometimes when we see girls, wow, you see our neck can go until one whole round like this. Nah, we all have pet sins, and Satan knows, and so he will use that particular area in your life to try to bring you down. But what's the difference between having a test from God? Well, a test from God means after we pass it, we graduate, we progress into a new level of spirituality. Amin. Kita bertumbuh menjadi orang yang tadinya kanak-kanak rohani, sekarang jadi dewasa iman. Memang sih ada yang nggak setuju. Hati-hati lo berkata-kata ini, Pak Pendeta. Emangnya Tuhan menguji kita, lalu kita bagaimana tahu? Saya pernah ditanya begini, gimana kita tahu kalau yang datang serangan setan, tapi di balik itu ada ujian Tuhan? Wah, ini pertanyaan bagus nih. Ya kan, karena kan kadang-kadang seperti dua sisi dalam satu mata uang. I have ever been asked a question like this. How do we know that this is from the devil and not from God? Because maybe might be from the devil, but it's actually of God. Well, I say, oh, this is a very good question. Because sometimes like what Jahal says, material things may be a temptation for us, yes. But sometimes God also allow that to take place in order for us to grow. How do we know that? In the book of Job, di dalam kitab Ayub, jelas Satan wants to bring down Job. Satan wants Job to say, I curse God for the day that I was born. Why am I sick like this? But in fact, when we read this whole story of Job, we realize that even Satan, who was actually attacking Job through his health, is actually allowed by God in a way that will grow his faith. Iblis ketika dia serang Ayub, dia mau jatuhkan Ayub, agar Ayub mengutuki Tuhan pada saat borok-boroknya nggak sembuh-sembuh. Justru kalau kita lihat seluruh kitab Ayub, Tuhan mengkontrol, masih menguasai situasi itu dengan mengizinkan setan, tapi sebenarnya dia tahu akhirnya, ending goal-nya, Ayub akan naik kelas menjadi orang yang lebih dekat kepada Tuhan. So this is very interesting when we see the story of Job, how God is in control. Omnipotence means all-powerful God, and He's even have power over Satan. Jadi bicara soal kelemahan, tantangan, dan godaan, semua kita alami sebagai orang Kristen. Kita nggak bisa pungkiri. Makin kita baca Alkitab, makin kita dengar firman Tuhan, kita tahu, kita disadarkan dosa. Now, how do we live a victorious life? This is the conclusion that we want to listen to. Tapi bagaimana kita hidup di dalam kemenangan? Saya mau share satu cerita yang menjadi kesimpulan. I want to share a story of how to live a victorious life with an illustration from what I heard just this week. So I am actually discipling many TKIs or Indonesian migrant workers. So this particular group that I formed in Singapore was made out of 6 to 7 TKI, which every week will be discipled by me through a 2-hour session via Zoom. Now, she told me something. She said, I feel so great today, one of the sisters. Why? Because I realized the power of the word of God through my mouth. Huh? All this while you do not know that? Saya tanya, kenapa seorang TKW ini senang banget? Saya baru tahu kuasa firman Tuhan yang lewat mulut saya. Sebenarnya emangnya kamu selama ini nggak tahu bahwa lidah itu mengandung kuasa, dan perkataan firman Tuhan justru bisa membawa dampak. Oh iya, tapi saya cerita. So she shares the story. She says, every time she goes down the condominium, there are a few good friends who always hang out together. One is from Indonesia and the other from Myanmar. Jadi ada 2 pembantu rumah tangga lah ya, yang saling ngobrol-ngobrol di bawah blok apartemen setiap hari. Tiba-tiba suatu hari, salah satu sisternya itu punya anting, ya taruhlah begini ya, dia pakai. Ya panjang begini. Lalu si pembantu Myanmar itu bilang, lu udah tua begini kalau pakai anting kayak begitu nggak pantas. Waduh, ternyata
Si TKW Indonesia marahnya minta ampun. Dia bilang, gila bener. Kalau gua di Indonesia nih, gua tempeleng dia pakai sendal swallow. Oh, gila. Indonesia mah apa-apa tempeleng-tempeleng. Then she said, the Myanmar domestic worker says, oh yeah, I don't like the earrings that you are wearing. It doesn't look good on you. You look so old, and these earrings look so for the young people. She got so angry because she was so sensitive, and she said in her heart, if you are in Indonesia, I will really slap you, and I don't care about the consequences after. So what happened? Long story short, these two became enemies. Okay, so one would go on this way, the other would go that way. Every afternoon, they still need to go down to push their employer, the old man or the old pawpaw, but they will be at different areas of the block. So this disciple of mine, let's call her Wati. So Wati came to them and said, why are you angry at each other? Why are you so sensitive? So one shared and poured out her feelings. She said, hey, you know what? If you call yourself a religious person, but you have this anger in your heart, that means your religion did not teach you anything about forgiveness. Wow, that was the first time she heard that. Dia bilang sama temennya ini yang masih agama seberang ya, dia bilang, kalau lu ngaku-ngaku orang beragama, tapi di dalam hatimu masih ada amarah dan benci, maka sebenarnya apa yang kau pelajari dalam agamamu itu tidak berhasil berkuasa mengubah dirimu. Engkau tidak punya kasih Allah. Dia itu kaget, kok bisa ya? Dia ngomong gitu. Sama Myanmar, dia bilang gini, Myanmar, kita ini kan di sini kan semua sama-sama kerja cari duit. Kalau lu mau gontok-gontokan, mau sampai kapan? Diam di sini sejam 2 jam nggak ada teman ngobrol. Coba dong berdamai. So she tell the Myanmar fan, if you want to work here in Singapore for years and every day you are still feeling angry at my friend, what's the use? You'll be here alone without anyone talking to. And then she was like dumbfounded. Dia tiba-tiba kayak tercengang begitu. Seperti ada sesuatu yang disampaikan langsung bukan saja melalui telinga, tapi ke dalam hati. Singkat cerita, dia dua kubu yang bermusuhan akhirnya berdamai. Kenapa? Karena yang namanya Wati ini menjadi mediator daripada dua orang yang sedang marah. Nah, dari ilustrasi ini saya mau kasih tahu begini, godaan tantangan itu pasti. Cobaan itu banyak. Tapi saya mau kasih tahu, yang bisa menyelesaikan persoalan hanya satu, mediator. Kalau cerita Wati, dia bersedia ya lepas dari apakah mereka bisa terima atau tidak, apakah nanti tersinggung atau tidak, dia tetap mau menyuarakan kebenaran karena dia mau hasilnya damai. Maka dia menjadi mediator. Nah, di dalam kekristenan, in Christianity, what do we learn? When we hear the story of Wati, how does she make two people who were enemies reconcile together? Because she was willing to be the mediator, to show care and love for them, even though she may face consequences. They may say, who are you to talk to us? But she believed that when she has the fear of the Lord in her heart, she will speak with authority and she will see it come to pass. So, when we as a Christian, how do we live a victorious life? When we trust and obey that there is a mediator in our life. We are enemies of God. We have fallen in sin. We continue to live in our weaknesses. However, Jesus comes to save us. How? By giving himself up to us. He says that I will sacrifice myself. Your punishment is upon me now. He became the mediator to reconcile us sinners to a holy God. So, how do we live a victorious life? Only one way to do it. Not by our own might, not by our own strength. Bukan kekuatan dan kemampuan kita, tapi percaya bahwa ada mediator. Ada seorang yang akan datang membawa perdamaian, dan perdamaian itu dalam Kristus Yesus. Dia yang 100% Allah, 100% manusia, dicobai, digoda, tapi dia berhasil menang. Maka kita juga, ketika kita mempercayakan hidup kita kepada dia, maka kita pun sanggup menang atas dosa.
biarlah firman Tuhan yang singkat ini dapat meneguhkan kita dalam masa-masa yang sulit ini. Saya mau berdoa buat kalian semua yang telah membuka hati dan buka pikiran, agar bisa menerima kekuatan daripada Tuhan. Sebelum mungkin saya buka ruang tanya jawab nanti. Ya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Allow me to pray for you as a pastor. For those of you who may be facing weaknesses, sin, selfish desires, and even carnal things of the world, you know that you have done wrong because of the guilt that you feel. And you know that you have done wrong before God because you are shameful. You do not dare to come near to a holy God because of the things that you have done. Now, today you have to remember that we have a mediator who will reconcile us. We are enemies of God, in a sense. We have always done things that will hurt him and not up to God's standard. However, Jesus comes as a mediator. Just like our story that we hear just now. Wati was willing to bring peace. And therefore, Jesus came to bring peace. Peace when we accept his sacrifice. Peace when we learn to obey the scripture. Peace is when we learn to surrender to him. Tuhan, hari ini kami mau berdoa untuk setiap rekan-rekan kami yang berada baik di Korea, Indonesia, yang kami tahu juga menghadapi tantangan dan dosa. Seringkali kami tidak mampu menghadapinya. Kami memilih untuk jatuh bangun di dalam dosa yang sama, sehingga berdampaklah kepada rohani kami yang tidak kunjung tumbuh-tumbuh. Hari ini hamba mau berdoa secara khusus untuk sahabat-sahabat kami di sini. Jikalau mereka jatuh bangun di dalam dosa yang sama, hari ini juga hidup di dalam kemenangan dapat kami raih ketika kami memandang kepadamu. Ampunilah setiap kami, Tuhan. Kami tahu kami tidak sanggup mencapai standar kesucian Allah. Namun ada seorang sahabat yang rela mati bagi dosa kami, yaitu Engkau sendiri, Tuhan. Engkau yang rela naik di atas kayu salib, mencucurkan darah, agar kami boleh memperoleh pengharapan yang pasti. Hari ini juga bela Engkau sendiri menjadi pembawa damai dalam hidup kami. Tidak lagi kami takut maupun kami berontak. Tapi kami mau menjadi orang-orang yang taat. Kami hidup di dalam kemenangan-Mu, karena kami tahu Engkau sudah bayar harga atas dosa-dosa kami. Engkau rela mati di atas kayu salib. Engkau bangkit pada hari yang ketiga, sehingga kami punya kepercayaan penuh bahwa hidup di dalam Tuhan penuh kemenangan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, kami berdoa untuk Ko Simon yang sudah melayani hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Ko Simon, istri dan kedua anaknya, dan Engkau terus menambahkan visi yang lebih lagi, Tuhan, memperbesar kapasitas rohnya, sehingga dia boleh jadi blessing bagi banyak orang, Tuhan. Digenapilah seluruh rencana dan kehendak-Mu dalam hidup hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Thank you, Ko Simon. Semua boleh unmute. Say thank you, Ko Simon. Thank you, Ko Simon. Thank you. God bless Ko Simon. Thank you. Oke,